Lalu tidak terbiasa berkomunikasi. Babi. Lempar nggak apa-apa. Tenaganya itu geser, ikat sini. Untuk satu kaki. Salam Juleha Indonesia. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tiang sini. Perlu diketahui bahwa Bapak sekalian bahwa seekor sapi itu ada macam-macam jenisnya sapi. Kalau di sini mungkin adanya sapi Bali atau sapi Kupang ya. Ini sapi yang memang terlalu tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang banyak, tidak biasa beradaptasi dengan orang banyak, tapi perlu penanganan yang khusus. Kenapa matanya harus ditutup? Karena ketika mata sapi bisa melihat begitu banyak orang, maka dia akan stres dan akan mengganggu dirinya, makanya dia akan berontak seperti yang tadi dilihat. Perlu diwaspadai juga ketika kita sebagai juru sembelih, minimal saya mendapatkan amanah dari orang tua saya sendiri, minimal kita sebelum kita motong atau eksekusi pada tempat yang sudah disiapkan, yang pertama kita melakukan wudhu terlebih dahulu. Ketika wudhu, setan pun tidak akan mau mendekat. Tapi kalau kita tidak ada wudhu, setan akan lebih cepat mendekat diri kita. Setelah itu melaksanakan sholat hajat, minta sama Allah supaya dalam pelaksanaan penyembelihan yang ditugaskan kepada kita sebagai selaku penyembelih, agar Allah mudahkan segala urusannya, agar Allah beri keamanan diri kita. Yang ketiga, ketika kita memasuki area, orang tua saya mengajarkan membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala bis sama' wa huwas sami'un alim. Nanti kami share bacaannya di grup. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan berkenan para kiai, para asatidz atau para peserta, seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Hari ini kita akan praktekkan bagaimana teknik cara merebahkan sapi. Nanti setelah direbahkan cukup satu kali saja. Kami ijazahkan doa ini nanti disambut ya Pak. Qabil tuh ya. Ikuti sama-sama dulu Pak ya, biar nanti bisa bisa masuk di dalam kalbu, gampang mudah untuk dihafal. Mohon maaf Pak Kiai. Kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un bil ardi wala bis sama' wa huwa sami'ul alim. Azaztukum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk itu kita sapi yang besar. Kalau sapi kecil ini sifatnya kayak apa namanya? Orang kecil suka mentil. Galak, agresif. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai ketika kita mau ngikat, upayakan dulu lindungi mata beliau dulu nih, mata sapinya Pak, seperti ini Pak contohnya ya, agar ketika sapi ini matanya tidak bisa melihat kita, dia akan anteng Pak, seperti ini Pak. Dia tidak tahu kita ada di sini, tidak tahu, tapi dia bisa ngelihat karena ini tipis kulitnya. Jangan pernah sekali-sekali pegang ininya Bang. Pegang ininya aja, ininya aja pegang. Nih gini nih pegang. Nah, gitu. Diam, sok. Tahan. Jangan pernah sekali-sekali mengikat sapi dari sini, Pak. Ketika matanya terlihat ya.
Jangan sekali-sekali mengikat di sini, ya, di bawah sini ataupun di belakang sini, Pak. Tidak boleh. Ya, dia akan agresif, akan menyepak. Matanya ketika lihat dari samping disikat habis kita. Nanti kita kirimkan videonya ya, seperti ada yang pernah terkena apa namanya? Sepak gitu ya. Jangan pernah menganggap bahwa sapi ini kecil, gampang kecil. Kalau udah kita bilang kecil, berarti hati kita sombong, congkak. Ya. Jangan pernah menganggap sapi besar itu mudah dirobohkan, tidak juga. Tapi kalau sapi besar ketika sudah rubuh, dia tidak akan mau bergerak. Bangunnya susah. Tapi kalau sapi kecil ini, wah mentil Pak, pasti. Jangan pernah menganggap sapi ini kecil lah, gampang, jangan. Berarti hati kita tuh sombong. Minimal kalau jadi seorang juru sembelih, sifat ria, ujub, takabur, hilangkan itu semua Pak. Ya. Sapi sangat agresif. Dari pandangan beliau jaraknya hampir 10 meter. Dari lingkar bulat ini, dia bisa melihat orang yang akan mengancam dirinya. Kalau kita merasa dia terancam masa dirinya, dia akan bergerak dengan sendirinya. Ya. Kali ini tidak menggunakan itu, kami akan gunakan teknik simpul pinggang saja Pak. Satu kuncinya, pegang kepalanya agar posisi sapi ini tidak kemana-mana. Pastikan posisi sapi ini menghadap umpamanya sana kiblat, arahnya arah kiblat ya Pak. Rebahkanlah sapi di punggung kirinya sapi di tanah. Kita akan praktekkan lebih mudah, lebih cepat. Kalau kecil ini nggak mau cepat juga, karena prinsipnya sapi ini sangat gesit, ya, tidak boleh main-main. Yang penting tim merebahkan sapi sudah selalu siap, siaga ketika sapi ini akan ngamuk. Penekannya itu yang paling utama, memegang daripada keluhnya Pak. Kalau dia ada keluh, kalau dia nggak ada keluh, minimal harus membuat brongsong. Talinya mana? Bagaimana supaya ngikat brongsong sapi itu lebih mudah dan cepat? Pelan-pelan. Lihat Pak, ya. Yang ini ada di atas. Yang ini ada, ulangi dari sini. Ya Pak. Yang kedua ini ada di belakang. Dari sini masuk sini Pak. Ini nanti akan masuk ke mulut. Yang ini akan masuk ke tanduk. Nah tinggal tarik aja ininya Pak. Semakin lama semakin kenceng, dia nggak akan bergerak kemana-mana. Ya. Kuncinya ini ada sisanya sedikit, kita kunci di sini Pak. Untuk kunci. Supaya tidak kemana-mana. Untuk kunci supaya tidak kemana-mana, ya. Tekniknya seperti ini. Barangkali dari panitia, dari peserta yang ingin belajar contohnya, silakan. Satu orang boleh. Satu orang. Coba praktekkan Pak. Tadi yang sudah saya ajarkan. Ya. Oke. Ya. Dua. Ya. Oke. Oke. Masuk. Yang ini ambil. Yang ini masuk sini Pak. Ya. Ini tinggal tarik terus. Tarik aja, nggak apa-apa. Gampang? Wah, tepuk tangan dulu. Oke Pak. Ada satu lagi yang mau mencoba. Ada sarung tangan Pak. Pinjam sarung tangan. Nah, ini ke sini, yang itu ke sini ke belakang. Ya, itu masuk. Ya, bukan. Yang ini tarik. Nah, dari sini nariknya. Oh, dari itu. Nah, coba yang ini tarik. Iya, terus. Oke. Ini tajam nggak? Bisa sayat? Bisa disayat. Tahan sayat. Insya Allah. Jangan pakai pisau sayat terus pusat. Pak, ini hand glove safety ya Pak. Insya Allah sih safety nih. Takutnya kalau pakai pisau kebeler juga, tanggung jawab panitia. Ini safety. Minimal ketika kita narik sapi pakai tali ini kan biasanya orang-orang pakai talinya tali jemuran tuh Pak ya. Tali jemuran. Itu kalau saking tarik-tarikan sama sapi tuh Pak. Kalau enggak kulit kita melocot. Bahasa sini apa tuh melocot? Ya.
kebeler ya. Kebeler. Kalau bahasa saya melocot gitu. Ininya apa? Terkelupas kulitnya. Itu perih, sangat perih. Apalagi udah selesai itu bantuin motong-motong daging udah sangat perih banget. Sangat berhati-hati. Nah, ini bukan iklan ya, Pak. Ini minimal penyembelih harus memiliki ini. Ya. Harus memiliki ini, Pak. Ya. Untuk keselamatan diri kita dulu, jangan mikirin selamatan sapi, yang penting diri kita dulu selamat. Ya. Bismillah. Kalau sapi sudah dipegang ininya, Pak, megangnya begini aja nih, ya. Ini karena mencil-pencil, dia nggak terbiasa dipegang, Pak. Minimal megangnya naik ke atas gini, jangan di bawah. Kalau udah dipegang di atas begini, dia akan ngikutin nih. Biasanya kalau orang pinter, tangannya udah dikasih garam. Sapi pasti nggak bakal lari kemana-mana, Pak. Sapi, ya. Oke, ini bisa pegangin dulu, naikin ke atas semua. Dia karena tidak terbiasa dipegang oleh manusia, minimal tenaganya itu sangat kuat sekali, ya. Seandainya pun sulit untuk merebah ke apa, mengikat dari situ, tekniknya gampang. Ya, tadi dibilang apa, Pak? Nggak boleh dibelah? Dia nendangnya kemana tadi? Belakang. Sama ke depan. Minimal dari sini aja. Tapi kuda-kuda kita harus tepat, kuat, cepat. Ya. Lan, geser lan. Angkat lan dikit. Pak, ini Pak, minimal. Balikin sini ke sini, ntar dia balik sini. Kencengin. Tarik kenceng. Ya, Kenceng lagi. Terus kenceng lagi. Tarik dulu. Kita perlu ada penyanggol, Pak, untuk satu kaki. Tujuannya agar nanti sapi tidak Tahan gitu, tahan. Seperti ini dia nggak akan lari ke sana lagi, nggak akan lari ke sini. Udah di sini aja diam. Paling kalau dia bergerak, kita bergerak, paling kakinya muncal-muncal gitu. Menjaga keselamatan ini kuncinya satu. Kakinya yang di belakang harus terikat. Jangan dikendorin, pegang, kencengin. Enggak, kenapa? Dilempar ini, Pak, ujungnya, bukan ininya. Ya. Asli. Lempar, Bi, sini, Bi. Bawa, Bi. Lempar enggak apa-apa. Tar. Kenceng, Bi. Aduh. Tar. Nah, segulung. Ini, Pak, masukin sini, Pak. Ini sebetulnya talinya nggak boleh panjang, cukup talinya 2 meter. Baru tali ini karena baru. baru iklan ya, Pak. Bagi yang belum punya nanti tinggal tersedia ada. Di pasar. Ya. Pak, kalau sudah teknik ini kencengin dikit, narik lagi. Jangan goyah. betul. Tolong kepala ya, kepala sama kaki jangan. Op, Ya. ya. Tali tolong. Udah ikat pegang Ini sini enggak aja. kepanjangan. Tekniknya, Pak, kalau ini mau narik ke sana, tariknya ini, Pak. Pegang papadan tali. Tarik. Itu pegang aja. Ya. Tarik ini, Pak. Hitung berapa detik, Pak? Tepuk tangan. Hitung berapa menit? Kalau sudah seperti ini, udah. Yang penting ini ditahan dulu sebentar. Nah, teknik mengikat sapi, Pak. Kalau ketika memegang sapi, ngikat sapi itu Jangan kendor. tidak diperbolehkan ngikat ada di depan. Posisi ngikat sapi itu kita ada di sini, Pak. Kalau dia mancal kaki kita gini. Main pinter-pinteran sama kita. Pakai Setuju juga nggak? enggak? Hah? Pakai cimande enggak? Pakai cimande dikit. Minimal kalau kita di depan, pasti dia melihat orang di depan, ditendang yang di depan, pasti. Kalau dari sini selamat, Pak. Minimal kalau dia nyangkul, Benggang ya. pahanya ini ada di kita nih, dia nyangkut di sini. Minimal kita ikat dari sini. Cukup, Pak. Kok bisa sih ngikat seperti itu? Cuma gini caranya nih. Ya.
Umi pinggir dikit. Pinggir dikit ke kanan. Ya. Kepegang nggak Pak? Jadi nggak usah ribet ngiket-ngiket di depan sini. Ya. Setuju nggak? Nah setelah itu libatkan ke sini. Ini Ibu dokter nih, salah satu ihsan sebelum penyembelihan Ibu. Kalau sudah seperti ini, berarti dia kakinya kalau dia mau ngincel